Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hamdan sholatan nama ba'du. Mohon maaf ibu dalam keadaan mulutnya kurang enak ya, sariawan. Jadi mungkin bicaranya agak kurang jelas, mohon dimaklum. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Ya, bertemu lagi di pertemuan hari ini. Bagaimana tugasnya, sudah dikumpulkankah? Membuat video tentang mengaji, gampang ya. Ada yang bertanya pada Umi, dihafal ataukah dibaca saja Quran surat An-Nisa, kemudian Al-Imran dan Al-Baqarahnya? Kata Umi, kalau kalian sanggup untuk menghafal silahkan, lebih bagus. Jika tidak menghafal, kalau kalian mau membaca pun it's okay ya. Yang penting satu, bacaannya tartil dan juga betul, makhrajnya betul, kemudian tajwidnya juga betul, mat tobi'inya juga betul atau panjang pendeknya ya. Jadi mau dibaca mau dihafal itu tidak masalah. Karena apa? Umi nilainya bacaan kaliannya betul ataukah tidak. Karena pertemuan selanjutnya lagi kita akan bahas tentang hukuman tajwidnya ya. Umi kasih bocoran, pembahasan selanjutnya kita akan bertemu dengan hukuman nun mati dan juga tanwin beserta mim mati begitu. Kali ini kita akan bertemu tentang hadis ya. Hadis tentang ikhlas, kemudian hadis tentang sabar dan juga hadis tentang pemaaf ya. Di sini ada hadis riwayat Muslim ya, kemudian didukung hadis sabarnya yaitu masih hadis riwayat Muslim juga. Sedangkan untuk hadis tentang pemaafnya hadis riwayat Baihaqi ya. Oke, ini hadis-hadis yang boleh kalian catat di buku kalian masing-masing ya. Ini sebagai nilai tulisan kalian. Kalau kemarin membaca, kalau ini menulis ya. Oke, Umi bacakan dulu ya hadis tentang ikhlasnya. An Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma naqasat sadaqatun min malin wa mazadallahu abdan bi'afin illa izza wa ma tawadu'a ahadun lillahi illa rafa'allahu ya. Hadis riwayat Muslim. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Oke, Umi jelaskan dulu, hadis itu adalah sabdanya Rasulullah. Kalau Al-Quran sendiri berarti siapa yang bilang? Allah subhanahu wa ta'ala, karena firman Allah. Sedangkan untuk hadis sendiri dari Rasulullah. Kemudian Rasulullah didengarkan oleh Abu Hurairah ya. Jadi dari Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah itu dari Rasulullah SAW bersabda, tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya, kecuali kemuliaan di dunia dan akhirat. Serta tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah, kecuali Allah akan meninggikan derajatnya di dunia dan juga di akhirat ya. Nah, ini hadis tentang ikhlas. Kemudian boleh kalian catat dulu ya. Mungkin kalau untuk di video kalian bisa pause dulu, nanti lanjutkan kembali. Nah, selanjutnya hadis tentang sabar. Kami bacakan dulu. An Abi Yahya ya Suhaibi ibnu Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'mini illa amratu kulluhu lahu khairun wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'minin in asabathu sara'un syukrun ya
famakana khairan lahu wa in asobathu doirun fakana khairan lahu. Rawul Muslim. Dari Abu Yahya yaitu Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, amat menakjubkan sekali keadaan orang mukmin itu. Sesungguhnya keadaan itu adalah merupakan kebaikan baginya, dan kebaikan yang sedemikian itu hanya untuk orang mukmin itu berkala, yaitu apabila ia mendapatkan kelapangan hidup lalu ia bersyukur, maka hal itu adalah kebaikan baginya. Sedang apabila ia ditimpa oleh kesukaran dan ia bersabar, hal ini pun akan kebaikan baginya. Maksudnya adalah apabila seseorang atau kamu mendapatkan suatu kebahagiaan, maka kalian harus bersyukur. Namun sebaliknya, jika kalian mendapatkan suatu musibah, maka sebaiknya kalian bersabar, karena hal ini pun adalah kebaikan baginya. Karena meskipun kita tertimpa musibah, itu bukan berarti Allah itu benci kepada kita, tapi hal ini pun adalah mungkin kebaikan bagi kita sendiri, ya. Jadi disabarkanlah, ya, sabarlah, kemudian ikhlas, karena hal itu akan membuat kita seperti halnya Allah bilang tadi, akan mengangkat derajatnya, ya, begitu. Oke, ini hadis tentang sabar. Selanjutnya hadis tentang pemaaf. Kami bacakan dulu. An Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum alal akrami akhlaqin fid dunya wal akhirah, an ta'fu amman dalamaka wa tasila man qata'aka wa tu'tiya man haramaka. Rawul Baihaqi. Ali radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kalian aku tunjukkan akhlak yang paling mulia di dunia dan di akhirat? Nah, memberi maaf orang yang menzalimimu, kemudian menyambung silaturahmi orang yang memutuskanmu, dan memberi orang yang menghalangimu. Ini adalah kunci daripada hidup juga, ya. Jadi Rasulullah itu menasehati atau bilang kepada Ali, maukah kalian? Nah, aku tunjukkan akhlak yang paling mulia di dunia dan di akhirat, yaitu yang pertama, orang yang memaafkan, ya. Apabila ia dizalimi maka memaafkan. Kemudian apabila ia diputuskan tali silaturahminya, maka ia akan menyambung tali silaturahmi lagi. Dan memberi orang yang menghalangimu, ya, atau ya sama saja memaafkan orang yang jahat kepada kita, ya. Jadi meskipun orang lain jahat kepada kita, ya, sebaiknya kita ikhlas dan juga memaafkan, ya. Bagaimana Mi? Tapi kan wajib dibalas? Tidak, sebetulnya tidak wajib, ya. Tapi apalah kalau misalkan berbahaya, ya kita bisa saja melawan apabila berbahaya. Tapi kalau misalkan masih kita bisa maafkan, lebih baik memaafkan. Oke. Berarti itulah kunci hidup, kita harus ikhlas, sabar, dan juga pemaaf. Bagaimana kalian? Apakah sudah ikhlas? Apakah sudah menjadi orang yang sabar? Dan juga apakah sudah memaafkan kesalahan orang-orang kepada kita? Nah, mulai dari sekarang silahkan anak-anak berbenah diri, ya. Tanamkan dalam diri kita sendiri bahwa apabila orang lain punya kesalahan kepada kita, oh ya, kita tuh harus memaafkan. Kemudian kita harus sabar, jangan terpancing emosi, dan juga harus ikhlas apabila kita dijahati, apabila kita mendapatkan musibah, begitu. Tapi jangan selalu pengen dijahatin terus, ya, begitu, ya. Oke, ya, tanamkan kepada diri kita sifat ketiga ini, karena ini adalah akhlakul karimah. Baik, cukup sekian pertemuan kali ini. Minggu depan mungkin kita akan masuk ke pembahasan tentang hukuman nun mati dan tanwin, ya, ataupun membahas tentang isi daripada hadis yang kita bahas kali ini, dan juga Al-Quran yang kemarin kita bahas. Oke, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, ya. Silahkan kalian apabila yang ingin bertanya di kolom komentarnya di grup saja, ya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.